Tuhan kita baik selamanya. Tuhan kita baik kan? Ya, sampai hari ini Tuhan itu baik dan bahkan selama-lamanya Tuhan kita baik. Tuhan telah memerdekakan kita. Amin. Ya, pada hari ini saya akan membawa firman Tuhan tentang kemerdekaan penuh dalam Kristus. Oke, sebab hari esok adalah hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan di negara kita Malaysia. Nah, sebelum kita terus dengan firman Tuhan, mari kita baca terlebih dulu daripada Yohanes. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Yohanes 8 31 sampai ayat yang ke-36. Saya akan baca untuk kita. Kemudian Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jika kamu taat kepada ajaranku, kamu benar-benar pengikutku. Kamu akan mengenal Allah, bukan hanya menjadi pengikut, tetapi mengenal Allah. Oleh itu kamu akan dibebaskan." Jadi saudara, jikalau kita sungguh-sungguh mengenal Bapa ataupun Yesus Kristus, kamu akan dibebaskan ataupun dimerdekakan. Mereka berkata, "Kami keturunan Abraham. Kami belum pernah menjadi hamba siapapun." Apakah maksud guru berkata, "Kamu akan bebas"? Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang aku katakan ini benar. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Seorang hamba tidak selalunya menjadi anggota tetap sebuah keluarga." Mengapa saudara? Sebab ia adalah hanya hamba. Tetapi seorang anak selama-lamanya menjadi anggota sebuah keluarga. Jadi itu perbedaan hamba dengan anak. Oke, hamba yaitu orang hanya sementara dalam keluarga. Bila-bila masa dia akan keluar. Oke, bebas. Tetapi saudaraku, jikalau kita menjadi anak Tuhan, kita kekal selama-lamanya di dalam keluarga. Amin. Begitu juga dalam kerjaan Allah. Begitu juga di dalam gereja kita BEM Hornbill. Oke, kita adalah sebagai keluarga BEM Hornbill. Oke, kita adalah saudara, saudari, ibu, bapa, anak kita. Oke, kita adalah bersaudara. Oleh itu, jika anak membebaskan kamu, yaitu Yesus Kristus, kamu benar-benar bebas. Kamu benar-benar merdeka. Jadi saudara, dalam Tuhan pagi ini, saya ucapkan selamat hari kemerdekaan secara rohani dan bahkan secara jasmani kepada semua kita. Umat tebusan Allah oleh Yesus Kristus, terutamanya kemerdekaan rohani. Sebab ianya adalah sesuatu yang berkekalan. Next. Jadi pada hari ini saya akan memberitakan tentang keselamatan ataupun kemerdekaan dalam kehidupan kita. Bukan hanya jasmani kita. Kita bebas daripada belenggu. Kita bebas daripada sakit penyakit. Kita bebas daripada masalah, itu jasmani. Tetapi yang sangat penting adalah kebebasan rohani, saudaraku. Mengapa? Sebab ia adalah sesuatu yang berkekalan. Kalau kita hanya bebas dalam jasmani kita, tetapi rohani kita belum bebas, itu masalah yang terbesar. Saudara, jikalau kamu sudah sembuh secara jasmani, tetapi rohani saudara masih sakit, itu adalah suatu masalah yang sangat serius, sangat besar. Kita perlu, saudaraku, bebas secara jasmani
dan juga bebas secara rohani. Sebab kerohanian itu yang membawa kita kepada sesuatu yang berkekekalan, ya. Nanti kita gerai menjadi semina hari tubuh aja, tang roh kita bedau disuman, bedau dilepas, bedau dimerdekakan oleh Tuhan. Nya masalah di pemadu besar. Jadi kita mesti bebas. Semajaku kita gerai dari penyakit kita, tang ti roh kita bedau gerai menjadi nya perlu pengerai, perlu pengelepas. Hari Yesus Kristus memerdekakan kita, amin. Okay, selamat merdeka kepada kita, okay, secara jasmani dan rohani. Ya, next. 3 tarik penting atau 4 yang harus kita ingat. Ya, yang pertama pada 31 Agustus 1928. Okay, pada 31 Agustus 1928 yaitu Hari Penubuhan Badan Misi BEM Sarawak. Oke, kita gereja SIB, inilah waktunya kita memperingati penubuhan badan misi di negeri Sarawak. Kalau tidak ada badan misi, saudara, bagaimana mereka dapat menyelenggarakan, mengurus tentang misi? Kita menerima Tuhan, mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan kita hari ini karena ada badan misi. Amin. Kita ingatkan, kita berdoa untuk misi kita. Dan yang kedua adalah 31 Agustus 57 yang menandakan Hari Persekutuan Tanah Melayu atau Melaya mencapai kemerdekaan daripada apa? Penjajahan British. Sempena itu 31 Agustus diiktiraf sebagai Hari Cuti Umum Kebangsaan untuk memperingati dan merayakan kebebasan dan kemerdekaan, ya. Dan yang ketiga, Hari Malaysia yang disambut 16 September 1963 setiap tahun untuk memperingati penubuhan persekutuan Malaysia, yaitu Hari Penggabungan bersama Tanah Melayu, Melaya, Sabah, Sarawak dan Singapura dulu, ya, bagi membentuk Malaysia. Dan hari yang tarik yang terakhir yang harus kita ingat secara pribadi kita di dalam Tuhan, saudara, ya, bila tarik saudara-saudari merdeka dalam Kristus, yaitu hari saudara-saudari terima Yesus Kristus dalam kehidupan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Anda, ataupun masa saudara-saudari menyerahkan sepenuhnya kehidupan saudara kepada Yesus, yaitu masa saudara dibaptis. Oke, saya dibaptis 15 November 1986. Itu pada waktu saya dibaptis. Jadi saudara, itu hari sangat penting bagi saya. Sebab itu adalah hari kemerdekaan dalam rohani saya, di mana Tuhan membebaskan saya secara rohani. Masih ingat? Hari saudari dibaptis. Masih ingatkah? Itu harus kita ingat. Sebab itu sangat penting juga supaya kita dapat mengingati berapa tahun kita sudah mengenal Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Oke? Sorry, saya minta maaf dulu. Minta ampun gatar ku. Oke. Nah, pada pagi ini ya kita akan menyentuh tentang, saya sendiri akan menyentuh tentang kemerdekaan kita sepenuh dalam Kristus. Setiap manusia yang hidup pasti ada persoalan ataupun masalah sendiri, betul? Saya ada masalah, kamu pun ada masalah. Sendiri.
dalam berbagai cara ataupun bentuk masalah kita. Walau mungkin ianya tidak sama. Tetapi saudara syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus. Karena oleh kemurahan dan anugerahnya kita dibebaskan atau dimerdekakan daripada beberapa perkara. Ini harus kita tahu. Dalam kekristenan, dalam kita menjadi orang percaya, dalam kita menjadi orang Kristen, kita harus tahu perkara ini. Oke? Yang pertama saudaraku, kita dimerdekakan dari kuasa iblis ataupun kuasa setan. Oke, kita sudah dibebaskan. Kalau belum saudaraku, kita perlu dibebaskan. Kita perlu dipulihkan. Kita perlu dimerdekakan. Amin. Apakah saudara sudah merdeka daripada masalah, daripada kuasa iblis? Sebab ramai kita, walaupun sudah bertahun-tahun kita menerima Yesus, kita sudah dibaptis bahkan, tetapi saudaraku, kita masih dalam ikatan kuasa iblis. Kita masih menyimpan aziman, kita akan menyimpan pengaruh, kita akan menyimpan jayau, kita akan menyimpan sakang. Jadi saudara, itu masih dalam ikatan. Walaupun kita mengatakan kita sudah menerima Yesus dalam kehidupan kita, pada hari ini kita harus istiharkan kemenangan, kemerdekaan, kebebasan dalam Yesus Kristus. Amin. Jangan lagi kita diikat oleh kuasa iblis. Walaupun kita sudah menjadi orang percaya saudaraku, tetapi masih juga kita percaya kepada manang. Tapi masih juga kita percaya kepada mimpi. Wah, bangun pagi tadi saya bermimpi begini. Saya mimpi bertemu dengan si Anu yang sudah meninggal lama dan sebagainya. Dia memberi ini kepada saya, dia memberi itu kepada saya. Saudaraku, di dalam Yesus Kristus, kita dibebaskan dalam Yesus Kristus dari kuasa iblis. Amin. Jangan lagi kita menyembah dia. Ada yang masih miring, ada yang masih percaya. Oke, azimat-azimat yang saya katakan tadi saudaraku. Oke, jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hati manusia sangat dipengaruhi dan dikuasai oleh iblis tanpa kita sadari. Memang. Tetapi setiap manusia dikuasai atau diikat oleh kuasa kegelapan ataupun iblis tanpa sadari, kecuali setelah kita mengenal Yesus Kristus, baru kita sadar. Sebab kita diajar dengan apa? Alkitab. Oke, yang memberitahu kepada kita bahwa ada kuasa iblis, ada kuasa setan dalam dunia ini yang masih mengikat, yang masih menguasai orang-orang, baik orang Kristen bahkan orang tidak percaya. Jadi saudaraku, dalam Yesus, Tuhan telah mati lebih 2000 tahun yang lepas ataupun yang lalu, di mana dia mati, dia dikuburkan, dia bangkit, dia menang atas kematian, mengalahkan apa? Kuasa iblis, kuasa setan. Jadi saudaraku, dalam Yesus kita sudah bebas. Katakan, kita sudah bebas. Katakan, saya sudah bebas. Dari kuasa apa? Iblis. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita sangat baik. Amin. Dia yang membebaskan kita daripada genggaman kuasa iblis, saudaraku. Nah, mari kita lihat dalam Alkitab. Apa kata Alkitab tentang kebebasan dari kuasa iblis ini? Kita lihat dalam Galatia pasal 1 ayat yang keempat. Untuk menyelamatkan kita daripada zaman yang jahat ini, siapa? Kristus telah menyerahkan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa kita. Dia melakukannya untuk mentaati kehendak Allah Bapa kita. Jadi saudaraku, dalam Yesus Kristus
kita dibebaskan daripada kuasa iblis ataupun kuasa setan. Kita dilepas dari kuasa hantu. Dari kuasa setan. Jadi udah kita lepas dari kuasa setan, anang mulai ke dari ngagai setan, nyembah setan, muji setan. Tanggawa ke kita tetap muji, nyembah Tuhan. Nah, mari kita lihat sekali lagi dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Mari kita sama baca di depan. Oke, kita sama baca dengan suara kedengaran. 1, 2, 3. Mereka tidak mau percaya kepada berita yang kami kabarkan. Karena iblis menguasai dunia, ini menjadikan pikiran mereka tertutup. Mereka tidak dapat melihat cahaya yang menyinari mereka. Cahaya itu daripada berita baik tentang kemuliaan Kristus yang merupakan gambaran Allah. Kami tidak menyampaikan berita tentang diri kami sendiri. Kami mengisytiharkan Yesus Kristus itu Tuhan. Dan kami ini hamba kamu karena Yesus. Jadi saudaraku, dalam Yesus bahwa Tuhan yang membebaskan kita daripada kuasa kegelapan. Seperti firman Tuhan katakan tadi, sebelum kita menerima, sebelum kita mengenal cahaya yang Yesus nyatakan dalam kehidupannya, yang diberitakan oleh rasul-rasul, diberitakan oleh pastor-pastor dan penginjil-penginjil, jemaat-jemaat Tuhan, di mana sebelum kita menerima cahaya itu, saudara, kita masih buta. Kita tidak dapat melihat kebenaran. Kita tidak dapat melihat cahaya yang Tuhan berikan. Tetapi setelah kita menerima Injil dalam kehidupan kita, baru kita tahu, baru kita sadar bahwa kita dalam ikatan kuasa iblis. Tetapi dalam kita menerima Injil dalam kehidupan kita, kita dibebaskan. Amin. Hanya Yesus, hanya Injil yang dapat membebaskan kita daripada kuasa kegelapan, daripada kuasa iblis, daripada kuasa setan, saudaraku. Makanya setelah kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita, kita tidak ada lagi membuat persembahan, penyembahan berhala. Bahkan kita tidak percaya kepada apa yang orang katakan begini tentang hantu, tentang iblis, tentang mimpi dan sebagainya, saudaraku. Amin. Mengapa? Sebab kita sudah percaya Yesus dalam kehidupan kita yang telah membebaskan kita. Terutamanya kutukan, sumpah. Kutukan dalam keluarga kita, kata firman Tuhan, ada 4 keturunan. Contoh dia, dari Dato yang melahirkan bapak saya. Sudah itu bapak saya. Kalau Tuhan, ini kutukan yang menimpa kita. 4 keturunan. Lepas itu badan saya sendiri dan anak saya. Itu kalau datuk saya yang berbuat dosa. Dia ada 4 keturunan yang saudara kena timpa oleh kutukan. Ditinggal sumpah. Tetapi setelah kita mengenal Yesus, menjadi Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita menyembah Dia, kita meninggikan Dia, kita hanya percaya kepadanya. Tuhan katakan Dia memerdekakan kita. Amin. Kutukan itu tidak ada kena-mengena dengan kita lagi. Sebab apa, saudaraku? Kita sudah bebas. Kita sudah merdeka. Amin. Jadi jangan takut kepada kutukan. Ada kita yang tidak dapat makan namanya sawa. Turun, payau, rusak, dan ada lain lagi banyak, kutukan-kutukan. Pada saat ini pun kita masih ragu-ragu, masih takut. Tetapi saudara, kamu harus ingat, Yesus telah membebaskan kita lebih 2000 tahun yang lalu, di mana Dia disalibkan, mati, membebaskan kita, mengalahkan iblis ini. Jadi apabila kita percaya kepada Yesus, kita bebas daripada kutukan. Anak takut lagi makanya, amin. Kita sudah bebas. Kalau kamu suka makan itu, makan saja. Dalam nama Yesus, saya mengambil, saya menjamah, saya makan.
kita makan saudara. Jadi dia tidak ada masalah bagi kita. Mengapa? Sebab Yesus yang telah memerdekakan kita. Tetapi kita sebagai manusia ini masih takut-takut. Oke? Masih ragu-ragu tentang kemerdekaan kita dalam Yesus. Oke? Yesus sudah memerdekakan kita daripada kuasa iblis. Amin. Syukur kepada Yesus Kristus karena hanya Dia yang dapat membebaskan kita daripada ikatan kuasa iblis. Oleh darahnya kita ditebus, oleh darahnya kita dibebaskan, oleh darahnya kita dimerdekakan. Katakan merdeka. 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 Dalam Yesus Kristus. Amin. Itu yang pertama. Yesus memerdekakan kita daripada kuasa iblis ataupun kuasa kegelapan. Dan yang kedua, kita dimerdekakan dari dosa. Oke, kita dimerdekakan dari dosa. Ingat saudaraku, oke, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan dikuasai oleh dosa. Semua. Kata firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama di depan. Oke, dengan suara kedengaran 1, 2, 3. Baiklah, adakah kedudukan kita sebagai orang Yahudi lebih baik daripada kedudukan orang bukan Yahudi? Sekali-kali tidak. Sudah aku jelaskan bahwa semua orang dikuasai dosa, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, tidak seorang pun yang benar di sisi Allah. Tidak seorang pun yang memahami apa yang benar. Dan tidak seorang pun menyembah Allah. Semua orang sudah menjauhkan diri daripada Allah. Semuanya sudah sesat. Tidak seorang pun berbuat benar, seorang pun tidak. Jadi saudaraku, maksudnya semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Baik dia katakan dia lahir hari ini, apakah dia berdosa? Walaupun dia tidak berkata yang jahat atau berpikiran jahat, mencuri, merompak, lahir hari ini, apakah dia berdosa? Berdosa. Oke, sebab setiap keturunan manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu, tidak ada seorang lelaki pun yang melahirkan, betul? Dia tetap berdosa. Jadi saudaraku, hanya kita percaya kepada Yesus, mencari Tuhan juru selamat dalam kehidupan kita, pasti kita dimerdekakan daripada dosa kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebab Tuhan sungguh baik bagi kita. Dosa yang bagaimana, saudaraku? Semua dosa. Dosa tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Oke, saya tanya saudara, mencuri 1.000 dengan 5 sen, mana yang lebih besar? Sama kan? Sebab dia adalah mencuri. Mencuri adalah satu dosa. Jadi saudara, kalau dosa itu dia tidak kira besar atau kecil. Oke, dia tetap dosa. Jadi saudaraku, semua dosa yang disadari dan bahkan yang tidak kita sadari. Contohnya saudaraku, dosa-dosa, contoh ini hanya contoh saja. Contoh dosa yang membunuh, merompak, kebencian, dendam, kepahitan, hati tisu. Tahu hati tisu kah? Baru saya dengar. Tetapi hari ini kayak saya dengar kayak orang katakan hati tisu. Hati yang bagaimana? Hati yang sangat sensitif dengan kata-kata orang. Sikit kata orang, bukan marah dia. Dia tersinggung. Dia tersinggung saudaraku. Kenapa? Sebab hatinya tisu. Tahu hati tisu? Sangat lembut, sensitif.
Oke? Nah, beritahu kepada kiri kanan, jangan hati tisu ya. Oke? Kiranya Tuhan menyembuhkan kita, kiranya Tuhan memulihkan kita dengan sesuatu yang kita pandang kecil, remeh ini, hati tisu. Tetapi bahaya saudaraku, walaupun dia sesuatu yang sangat kecil, hati tisu. Sikit orang kata, dia kata, kenapa dia menyindir saya? Bukan orang menyindir dia. Dia yang memiliki hati tisu. Jadi saudaraku, apapun kata orang, kita tetap kuat. Jadi saudaraku, itu hanya dan juga ada yang dosa narkoba, gosip, iri hati, egois dan sebagainya. Banyak lagi. Jadi saya percaya daripada hari kemerdekaan ini kita sungguh-sungguh bebas daripada dosa-dosa yang masih mengikati kita saudaraku. Mungkin kita orang namanya selalu keringat. Mimi ringan. Nya mati tisu tadi. Mimi ringan. Mimi ringan. Nama kebuah laban ama sensitif. Artinya nak tahu teguh mimi lalu hancur ya. Jadi biarlah kita dipulihkan. Biarlah kita dimerdekakan. Apapun masalah saudara, sakit penyakit oleh karena dosa, sakit penyakit yang lain, biarlah Tuhan membebaskan kita hari ini. Amin. Kita berdoa, kita bersampai awak ke Tuhan ngerai ke kita secara jasmani, ngau rohani kita. Haleluya. Dan puji Tuhan karena Yesus telah membebaskan ataupun memerdekakan kita daripada ikatan dosa. Kalau dosa tidak diampuni oleh Allah ataupun oleh Yesus Kristus, maka manusia itu akan binasa. Jadi kita harus dipulihkan. Kita harus dibebaskan daripada dosa. Nah saudara, mari kita lihat dalam Roma pasal ke-6 ayat 22. Roma 6, 22, terjemahan baru ini ya, bahasa Indonesia. Tetapi sekarang, bila? Sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ini yang kita terima pada hari ini. Setelah kita menerima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat kita, kita dimerdekakan. Dan lepas itu kita menerima buah, yaitu buah pengudusan. Dan sebagainya kesudahannya ialah hidup kekal. Jadi saudara, hidup kekal itu akan kita terima dalam kehidupan kita. Setelah kita menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita menjadi Tuhan Juru Selamat, kita menghasilkan buah pengudusan. Itu yang menghasilkan kehidupan kekal dalam kehidupan kita. Walaupun kita meninggal dunia, tetapi kita sudah memiliki kehidupan kekal dalam pribadi, dalam hidup kita. Amin. Jadi dalam Roma 6, 17-18, tetapi bersyukurlah kepada Allah. Dahulu kamu diperhambakan oleh apa? Oleh dosa. Tetapi sekarang dengan sepenuh hati kamu mentaati ajaran benar yang sudah diberikan kepada kamu. Jadi saudara, itu harus kita lakukan. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita harus, kata firman tadi, mentaati ajaran benar dari Alkitab. Yang diajarkan kepada kita melalui pastor, melalui pemimpin, melalui orang yang percaya kepada Yesus, saudaraku. Kamu sudah dibebaskan daripada dosa, lalu menjadi hamba kepada kehendak Allah. Dulu kita menjadi hamba dosa. Sekarang kita menjadi hamba Tuhan. Setiap kita, walaupun kita bukan sebagai pastor, gembala, penginjil, tetapi kita adalah hamba Tuhan. Amin. Tahu arti hamba? Ulun Tuhan. Menjadi hambanya. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai hamba, kita
lakukan, kita buat. Saudaraku, mengapa? Sebab hamba melakukan segala apa yang diperintahkan oleh tuannya. Jadi kita adalah sebagai hamba Tuhan. Ya, bukan hanya sebagai anak, tetapi kita juga sebagai hamba Tuhan yang telah dibebaskan. Amin. Dan yang ketiga, kita dimerdekakan dari maut ataupun dari kematian kekal. Oke, daripada maut. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Berapa orang? Satu orang. Tahukah siapa dia? Adam, ya. Dosa masuk ke dalam dunia ini melalui satu orang. Dan dosa orang itu membawa kematian, akibatnya maut menjangkiti segenap umat manusia karena semua orang berdosa. Ya, hanya orang yang percaya, walaupun kita mati, secara jasmani tubuh kita mati seperti manusia yang lain. Oke, yang percaya Tuhan, yang tidak percaya Tuhan pasti mati, betul? Tidak ada yang hidup selama-lamanya dari dulu sampai sekarang. Oke, tidak ada. Hanya orang yang percaya kepada Yesus dibebaskan dari kematian secara rohani. Oke, kita yang percaya kepada Tuhan, kita sudah dibebaskan daripada kematian rohani. Semangat kita bisa penghidup. Oke, orang tidak ngelala Tuhan, Yesus Kristus dalam penghidup sedaya, tidak lagi mati. Tapi mati dua-dua, mati tubuh, mati roh, mati semangat. Tang kita, orang Kristen, kita mati tubuh aja. Tang semangat kita hidup belama-lama ya, pugulah Tuhan, amin. Nyalanya kebuah menjadi dalam Tuhan, kita perlu percaya Yesus, supaya kita mendapat kehidupan kekal, bebas daripada maut, dimerdekakan daripada maut. Nah, kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 23. Mari kita baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sini sangat jelas. Firman Tuhan mengatakan upah dosa itu maut. Hanya oleh karena anugerah, kemurahan, karunia Allah kita mendapat kehidupan yang kekal. Ini sangat jelas. Semina dalam Yesus Kristus kita boleh penglepas, kita boleh penghidup meruan menjadi. Nadai bandur bukai. Semina dalam Yesus Kristus. Oke, dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Perhatikanlah bahwa kita yang disebut Yesus sebagai apa? Anak-anaknya adalah manusia biasa yang terdiri daripada darah dan daging. Oleh karena itu sudah tepat juga untuk Yesus sendiri menjadi manusia dengan tubuh yang sama seperti kita. Dengan begitu melalui kematiannya dia dapat menghancurkan apa? Iblis. Yaitu dia yang berkuasa atas kerajaan maut. Puji Tuhan. Oke, iblis dikalahkan. Iblis dihancurkan. Oke, kita diselamatkan, kita dimerdekakan dalam Yesus Kristus. Dengan cara itu Yesus sudah membebaskan kita, memerdekakan kita yang sebelumnya dikuasai oleh rasa takut akan maut sepanjang hidup kita, saudaraku. Jadi saudara dalam Tuhan, kematian tidak dapat kita takutkan. Dia terjadi bila-bila masa dalam kehidupan kita. Tetapi oleh karena kita percaya Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita tidak takut lagi dalam kematian. Mengapa saudaraku? Sebab sudah ada kehidupan yang kekal. Tetapi saudaraku ingat, jangan kita tidak takut mati.
dan kita bunuh diri. Itu salah. Balik dari ini kita minum racun, kita bunuh diri, itu salah saudaraku. Tidak ada jalan yang shortcut untuk mati. Hanya Tuhan yang menentukan waktu. Hanya Tuhan menentukan masa. Hanya Tuhan menentukan tarikhnya. Betul? Jadi saudara, apabila dia sudah meninggal, yang sangat penting harus kita ketahui, dia sudah menerima Yesus dalam kehidupannya, menjadi Tuhan Juru Selamat. Sebab jikalau belum menerima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat dalam kehidupannya, dia masih diikat oleh kuasa iblis. Dia masih diikat oleh kuasa dosa. Dia masih diikat oleh kuasa maut. Jadi hanya Yesus yang dapat membebaskan kita daripada kuasa iblis, daripada kuasa dosa, daripada kuasa maut dari saudaraku. Amin. Makanya kita perlu terima Yesus. Dalam hidup kita. Nanti kita minda apa kita, indai kita, akik ini kita, menjadi kita, anak kita, ucuk, icit kita. Nanti saya berdoa menerima Yesus dalam penghidup saya menjadi. Amat penting. Amat berguna. Terima Yesus dalam penghidup. Nak milih nama gereja. Asal kita percaya Yesus dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Kita dibebaskan daripada apa tadi? Kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa maut, dalam kehidupan kita. Dan dalam Roma 5 kita lihat lagi 12, 16 dan 17. Saya akan baca. Anugerah Allah juga jauh lebih besar daripada dosa satu orang itu. Setelah satu orang itu berdosa, Allah memberikan keputusan bersalah. Tetapi setelah banyak orang berbuat dosa, Allah mengaruniakan anugerahnya, puji Tuhan, dengan menyatakan tidak bersalah. Walaupun dalam masa belum menerima Yesus, kita adalah bersalah. Tetapi setelah kita menerima Yesus, kita dikatakan oleh Tuhan apa? Tidak bersalah. Memang betul bahwa melalui satu orang itu, maut mula berkuasa karena dosa satu orang itu, tetapi lebih besar lagi hal yang dicapai oleh satu orang lain, yaitu Yesus Kristus. Melalui dia Allah melimpahkan apa? Rahmat-Nya kepada banyak orang dengan dianugerahkan dengan anugerahnya mereka dapat berbaik semula dengan Allah serta akan hidup dan berkuasa melalui Yesus. Bukan hanya hidup, tetapi kita hidup dalam kekuasaan Tuhan. Yesus memberikan kita hidup berkuasa dalam Yesus. Kita dapat berkuasa, kita dapat memerintahkan mimpi, kita dapat memerintahkan kutukan, kita dapat memerintahkan kuasa iblis, dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bukan hanya kita mendapat hidup, yang kekal bersama Tuhan. Dan yang keempat, saudara, selain daripada kemerdekaan rohani, kita juga dipilih menjadi umatnya yang suci ataupun yang kudus. Puji Tuhan. Bukan Tuhan hanya membebaskan kita dari kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa maut, tetapi Dia memilih kita menjadi umatnya yang suci. Kita dikuduskan, kita dibersihkan, secara rohani kita. Puji Tuhan karena anugerah, Tuhan kepada kita, umat manusia, karena Allah bukan hanya memerdekakan kita daripada kuasa iblis, dosa, maut, tetapi telah memilih kita menjadi umatnya. Kita lihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Kita sama baca. 1, 2, 3. Kamu dipilih sesuai dengan rancangan Allah Bapa dan dijadikannya umatnya yang suci oleh Roh Allah, supaya kamu taat kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darahnya. Semoga Allah mengaruniai kamu berkat dan kesejahteraan dengan melimpah-limpah.
Jadi puji Tuhan. Bukan hanya kita dikuduskan, bukan hanya kita disucikan, tetapi Tuhan berjanji di sini Dia akan mengaruniakan berkat dan damai sejahtera yang berkelimpahan. Makanya saudaraku, dalam kehidupan kita mengalami berkat. Kita klaim firman Tuhan ini setiap hari dalam kehidupan kita supaya kita diberkati secara jasmani dan rohani. Dia katakan di sini, mengaruniakan kamu dengan berkat dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Makanya dalam setiap firman Tuhan yang saya kirimkan setiap pagi, saya berdoa seperti ini, supaya berkat Allah yang berkelimpahan terjadi dalam setiap pribadi dan dalam setiap keluarga kita. Amin. Jadi yang terakhir, poin yang terakhir, apakah respon ataupun tanggung jawab kita setelah kita dimerdekakan? Ada beberapa di sini. Yang pertama, kita harus mengabdikan. Tahu arti mengabdikan? Menyerahkan sepenuhnya diri kepada Yesus, menjadi hamba kebenaran. Sebelum kita menjadi hamba kebenaran, kita menjadi apa? Hamba dosa. Tetapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita menjadi hamba kebenaran. Saudaraku, dimanapun kita berada, mari kita senantiasa melakukan kebenaran firman. Makanya kita selalu membaca firman Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupan kita, supaya kita menerima kebenaran firman Tuhan itu dan kita dihidupkan ataupun menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita ngerja utai benar ari jago Tuhan dalam penghidup kita. Nah, kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba apa? Kebenaran. Kita mengabdikan diri menjadi hamba kebenaran. Anang nyadi ulun dosa ge. Tang kita nyadi ulun pengelurus. Nyadi ulun pengelurus. Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 21 dan 20, sampai 23. Jika kamu hamba semasa dipanggil oleh Allah, janganlah hal ini menyusahkan hati kamu. Tetapi jika kamu mendapat peluang untuk menjadi orang bebas ataupun orang merdeka, gunakan peluang itu. Hamba yang percaya kepada Tuhan menjadi orang bebas di sisi Tuhan. Demikian juga orang bebas yang percaya kepada Kristus menjadi apa? Hamba Kristus. Sebab apa? Sebab kita sudah dibebaskan. Dari apa tadi? Dari kuasa iblis, dari kuasa setan, dari dosa, daripada maut. Kita sudah dibebaskan. Dan bahkan kita menjadi anak yang suci. Kita harus menjadi hamba Kristus. Allah sudah membeli kamu dan membayar harganya yang lunas. Tidak ada utang lagi. Yesus sudah membayar kita dengan darahnya yang kudus, dengan darahnya yang suci. Maka saudaraku, jangan sia-siakan hidup kita. Kita sudah dibeli dengan darah Yesus secara lunas. Nada utang lagi engkau kuasa iblis. Kita udah ditebus. Kita udah ditebus, udah dibeli dengan darah Yesus. Nyalanang kita main-main lagi dalam pengharap kita. Amin. Kita terus bersemangat, kita terus menyembah muji Tuhan, kita terus melayani Tuhan. Dengan apapun kemampuan yang ada pada kita. Anang nikal dalam pengharap kita. Amin. Ingat, kita udah dibeli dengan darah Yesus. Yohanes 12:26. Sesiapa yang ingin mengabdi kepadaku mesti mengikut aku, kata Yesus. Dan di mana aku berada, di situ juga abdiku
Dia aku, dia mega ulun aku. Artinya hamba. Kita itu hamba Tuhan. Oke? Dia Tuhan, dia me kita. Orang yang mengabdikan kepadaku akan dihormati oleh Bapa. Oke? Orang yang mengabdikan kepada Yesus, kita akan dihormati oleh apa yang kita di surga. Nyalai menjadi anak ngai kita nyerah ke derimpu ngagai Tuhan, amin. Nyerah ke hati kita, hati tisunya, nyerah ke dendam, kepahitan, dosa-dosa yang ada, kita serahkan semua itu kepada Tuhan supaya Tuhan memerdekakan kita. Dan Tuhan katakan dia menghormati kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak ngai nyerah dirimpung ke Tuhan. Sebab Tuhan Allah akan menghormati kita. Dan 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap orang yang mengabdikan diri kepada Allah akan dilengkapi sepenuhnya untuk melakukan segala kerja yang baik. Jadi saudaraku, tugas kami sebagai gembala, sebagai pastor adalah memperlengkapi saudara yang telah mengabdikan diri kepada Kristus untuk melakukan segala kerja yang baik. Dimanapun kita berada, kita lakukan perkara yang baik. Dan yang kedua, ya, apa yang kita respon kita. Yang kedua, ya, mari kita hidup dalam kebenaran terus menerus sepanjang kehidupan kita. Ya, awak kita hidup terus, ya, menerus, ya, hidup dalam penglurus. Amin. Anang nikal, ya, ke belakang lagi. Ya, beritahu kepada kawan kita, teman kita, jangan kembali kepada hidup lama. Oke, jangan kembali kepada hidup lama kita, tetapi terus menerus hidup dalam kebenaran. Amin. Sepanjang hidup kita. Anang nyoka mati. Oke, lawan kita nyok sakit, ngigak mana, ngigak beliau. Ya, jangan begitu. Kita tetap percaya kepada Tuhan sepanjang umur kita. Tetap berjalan dalam kebenaran. Ini adalah ciri orang yang telah dimerdekakan, yaitu menjauhkan diri daripada dosa, hidup terus dalam kebenaran dan mengarahkan diri kepada Allah dalam pelayanan. Melayani Tuhan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh, sebab kita telah mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Amin. Terus hidup dalam kebenaran. Terus hidup dalam penglurus. Galatia 5:13. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dia katakan di sini kita hidup dalam kemerdekaan, tetapi jangan pergunakan kemerdekaan itu untuk melakukan dosa. Tetapi tolonglah satu sama lain dalam kasih. Anda guna kesempatan kemerdekaan nuan kerja penyanyi. Tangawah ke nuan terus hidup dalam pengerindu pengasih Tuhan dalam nuan udah merdeka. Anda ngagak ya bakal lesen, no? Okay? Lalu Roma 6:22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Udah kita bacanya tadi ya. Dan yang terakhir ketiga, yang terakhir setelah kita dimerdekakan, apa respon kita? Yang ketiga, menjadi agen kemerdekaan, yaitu menjadi saksi bagi Kristus Yesus. Awak kita jadi saksi Jesus badini nur kita dia. Untuk menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada semua orang yang kita temui, teman-teman kita, ibu bapa kita, keluarga kita, anak kita dan sebagainya. Harus kita menjadi
agen kemerdekaan, agen kebenaran, menjadi saksi Kristus. Yesaya 43 ayat 10e. Kamu inilah saksi-saksiku. Siapa saksi-saksiku? Saksi Yesus, saksi Allah, kita semua. Ya, kita menjadi saksinya dan hambanya yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia, yaitu Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap orang Kristen berperanan menjadi saksi di tengah dunia. Yang mencabar, yang penuh dengan kecabaran pada saat ini. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang percaya adalah garam dan terang dunia. Anang kita ini tiap kurang dalam dunia. Laban sira ya tadi dilindung hari kuasa penyakit COVID-19. Sira yang agak tulang agaknya tuanggau. Orang bertanda tuanggau. Orang bertanda mirah tuanggau dan sebagainya, saudaraku. Tetapi kita harus ingat, kita sudah dimerdekakan. Yesus yang telah merdekakan kita. Kita hidup dalam naungan. Kita hidup dalam perlindungan Allah kita yang maha kuasa. Amin. Jadi jangan kita mengikuti apa orang belum mengenal Tuhan lakukan. Tetapi kita yang sudah bebas, kita sudah dimerdekakan, kita harus menjadi terang dan garam kepada dunia. Amin, saudaraku. Siapakah diri kita? Kita adalah terang dan garam dunia. Dengan demikian kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang dunia. Amin, saudara. Kita lihat yang terakhir dalam Matius 5:16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allahmu yang di surga. Haleluya. Biarlah kita menjadi saksi, biarlah kita menjadi berkat kepada orang yang